Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolim saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Terima kasih. Tujuannya Zakir Naik didatangkan itu buat ngelengserin Ahok. Jadi apa hubungannya JK dengan khilafah? Yuk banget, jelas dia bandarnya. Apa sih agenda nasionalnya JK? Ya sudah jelas, karena ingin mendirikan untuk amal ibadahnya dia, yaitu mengkhilafahkan Indonesia. Iya benar ya. Terima kasih. Amin. Di ABN Indonesia itu ternyata ada money laundry. Wah, kita langsung cepat sekali waktu itu ya, cepat sekali. Nah, kalau Anda lihat itu ya, bisa jadi ya ada banyak sekali transaksi atau banyak perusahaan konglomerasi itu ternyata hanya buat money laundry saja loh, untuk uang kejahatan ini, untuk uang yang mendanai terorisme. Dan itu banyak perusahaan seperti itu ya yang mendanai terorisme ini. Jadi permainannya itu banyak kalau dalam industri keuangan itu, untuk mendanai apa begitu ya. Itu banyak. Misalnya nih, ada bank di Belanda yang ternyata ada satu di ending investasinya mereka adalah untuk pabrik senjata. Contoh begitu ya, karena memang perusahaan-perusahaan itu harus ada endingnya. Buat apa? Nggak mungkin dia cuma puter-puterin uang doang. Uang itu buat apa? Karena uang yang paling besar bukan dari margin beli jual loh. Ya enggak, uang terbesar itu dari margin investasinya dia, bukan dari beli jual. Perusahaan-perusahaan consumer goods itu uangnya itu ditanam di satu untuk forex atau untuk stocks atau untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari cuma margin beli jual gitu ya. Nah, itu mengerikan. Ternyata terorisme menjadi suatu bisnis yang enak ya. Itu pernah dibahas juga waktu itu. Terorisme itu bisa enak ya. Terorisme itu suatu bisnis ya, untungnya banyak ya. Ujung-ujungnya melibatkan industri senjata, melibatkan industri rumah sakit ya, industri pengobatan apa segala macam, biokimia. Nanti akhirnya beberapa teman kan langsung teori konspirasi. Nah, kalau saya memilih untuk tidak konspirasi, kalau saya memilih untuk yang nampak sudah jelas, karena begitu konspirasi nanti kita jadi curiga sama orang. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kedekatan Yusuf Kala, dulu pernah saya tampilkan, saya cari videonya lagi, lupa ya, TV One atau si Kompas TV ya. Jadi mengapa Yusuf Kala itu waktu itu mengundang Zakir Naik, ya kan, waktu itu kan. Nah, ternyata tujuannya dia, sayang ini saya nggak ketemu ya, saya berusaha cari dari tadi nggak ketemu nih. Ternyata memang tujuannya untuk ngelengserin Ahok. Tujuannya Zakir Naik didatangkan itu buat ngelengserin Ahok, karena si Zakir Naik ini fansnya banyak di Indonesia dan dipakai untuk melegitimasi. Makanya Zakir Naik itu ngasih pesan sponsor kan. Waktu itu si Zakir Naik ngasih pesan sponsornya itu adalah seorang muslim itu wajib memilih pemimpin Islam. Dalam khotbahnya itu seperti itu ya. Wah, itu langsung. Jadi padahal si Zakir Naik ini sendiri kan sedang jadi buronan kan, dan Yusuf Kala bukannya nggak tahu, dan Yusuf Kala tahu bahwa Zakir Naik inilah menyebabkan perpecahan agama di dunia. Jadi tambah ruwet gara-gara dia, karena dia serang sana, serang sini, serang sana. Di India akhirnya terjadi terjadi konflik Hindu-Islam. Ya, di India tuh jadi makanya mau dibunuh karena bikin konflik di sana, akhirnya bikin radikalisme. Termasuk di Indonesia yang membuat Islam itu makin kebakaran itu karena kota-kotanya Zakir Naik dan semua apologianya dia yang menyerang kekristenan. Jadi ini yang membuat sebenarnya ya
apa sih agenda nasional JK? Ya sudah jelas, karena ingin mendidik untuk amal ibadahnya dia, yaitu mengkhilafahkan Indonesia. Jadi apa hubungannya JK dengan khilafah? Yuk banget, jelas dia bandarnya, dia pemain besar. Ya, kalau SBY itu cuma tante girang yang sange. Ya, SBY itu cuma tante girang yang sange, dia cuma sange kekuasaan aja, beli putus. Karena kalau JK dia yang bandarnya, dia itu ketua Dewan Masjid Indonesia ya. Suatu ketika dia ngomong di Makassar, ini orang Kristen kelewatan. Kalau saya suruh rubah hari liburnya bukan hari Minggu tapi hari Jumat, mau apa orang Kristen? Jangan menuntut kebanyakan, dia bilang begitu kan di Makassar waktu itu kan. Nah, saya jawab di bawah ininya dia, YouTube-nya dia ya. Cuma waktu dulu lama sekali ya, saya jawabnya itu lama sekali, jadi saya nggak kepikir nge-save apa segala macam. Ya saya jawabnya, kita orang Kristen ya ibadahnya hari Minggu. Emang kenapa? Ya kan? Tinggal dirubah saja. Jadi memang ada halangan-halangan, makanya saat ini Islam Nusantara tadi sedang menggenapi Islam Makiyah tadi. Islam Nusantara adalah Islam yang sedang prihatin di masa Makiyah. Nah, orang-orang yang di luar Islam Nusantara, mereka berusaha masuk ke Madaniyah, mendirikan Indonesia Masyarakat Madani yang diserukan oleh Amin Rais, CS. Gitu. Namun rugi. Nah, itulah sebabnya dari kemarin kita menemukan ya, kita menemukan kisi-kisi ya, dari kebijakan pemerintah, dari mulai otonomi daerah, otonomi khusus lah, ya itu yang menyebabkan Indonesia menjadi pemerintah pusatnya berkata Pancasila. Kalau dalam agama menjolimi hak saya, dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Terima kasih.